tadi ya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya ketika hidup, ketika sakaratul maut dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Ini jaminan. Jaminan masuk surga bisa saja transit ke neraka, bisa saja enggak. Itu urusan lain, tapi pasti dijamin masuk surga. Kita perhatikan dari ayat 40 tadi bahwa kalau kita ingin masuk surga ada 4 syarat ya. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukumnya Allah, menundukkan hawa nafsu. Begitu, dan membelokkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata di sini masuk surga itu susah ya. Masuk surga itu susah. Seberat itu masuk surga. Begitu. Tapi kadang masih ada manusia yang merasa oh tenanglah kita beriman kita pasti masuk surga. Yang kita khawatirkan itu adabnya. Entah itu adab di kubur atau adab di neraka. Kalau kita harus transit wa'yadzubillah itu yang serem. Gitu. Mungkin kita akan masuk surga mungkin. Insyaallah gitu kalau kita masih dalam kondisi tauhid dalam ketika meninggal. Tetapi kita tidak bisa menjamin kita akan tahan menerima 1 detik siksaan di neraka. Kita tidak bisa menerima 1 detik, 2 detiknya di sana, begitu. Dan itu yang menjadikan sebisa mungkin kita harus berikhtiar sebisa mungkin untuk meminimalisir kemungkinan kita masuk neraka. Itu harus kita ikhtiarkan, begitu. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang akan mengatakan adab di neraka itu ringan. Sekalipun dia sudah diadab ribuan tahun, tidak mungkin dia mengatakan, oh sudah biasa, saya sudah bisa beradaptasi. Tidak mungkin. Tidak akan ada manusia yang bisa beradaptasi dengan adab di neraka. Sudah beribu-ribu tahun sekalipun dia diadab, maka adaptasi tidak mungkin terjadi di sana. Sehingga mengatakan, oh udah biasa, saya sudah kenal dengan panas ini. Enggak seperti itu. Gitu. Sehingga dari situ, yuk kita amalkan yang 4 ini tadi. Tunduk kepada Allah dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tunduk kepada syariatnya Allah, hukum-hukumnya Allah. Ini levelnya sedikit lebih sulit. Karena kadang kita sudah semaksimal mungkin berikhtiar untuk tunduk kepada Allah, tapi kadang kalau ada hukum yang tidak sesuai dengan hukum alam, kita lebih mengikuti hukum alam atau hukum dunia. Dan contohnya banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita berikhtiar untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang ngontrol. Jangan sampai nafsu yang ngontrol diri kita, tapi diri kita harus ngontrol nafsu. Gitu. Dan nafsu ini dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan surga itu dikelilingi dengan berbagai macam hal yang dibenci oleh manusia, sedangkan neraka dikelilingi oleh berbagai macam hal yang disukai oleh manusia. Nah, kalau secara fitrah kita suka, kemungkinan besar itu nafsu. Kita kontrol sebisa mungkin. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita belokkan nafsu kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini butuh pemaksaan. Paksa diri kita untuk bisa taat kepada Allah. Gitu. Karena nanti bukan tidak mungkin berawal dari paksaan kita akan enjoy suatu hari nanti. Gitu. Dan mungkin ini sudah terbiasa kita dengar tahajud misalkan harus dipaksa dulu biar nanti bisa tahajud. Atau jangan yang sunnah, yang wajib aja dulu. Yang wajib aja dulu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kadang kalau tidak dipaksa, kita akan malas. Tapi kalau sudah terbiasa, kita paksa, kita sudah terbiasa, suatu saat kita akan sholat dengan sendirinya, sekalipun tidak dalam kondisi terpaksa. Puasa juga seperti itu, zakat juga seperti itu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena taat butuh dipaksa supaya bisa terbiasa. Gitu. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Maka paksaan itu sudah tidak perlu ada lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.